Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari ini tanggal 7 April 2023. Kita bersyukur, saya bersyukur kepada Bapa saya Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat baik. Dia sudah pelihara kita pada hari yang ke-7 di bulan April ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Pengkhotbah pasal 3 kita nanti baca supaya kita makin jelas akan firman Tuhan. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan keduanya menjadi kembali kepada debu. Nanti kita bahas dua-duanya apa itu, ya. Dan semua memang Tuhan ciptakan kita dari debu akan kembali kepada debu. Tapi sebelum itu terjadi, kata firman Tuhan nanti sangkakala berbunyi. Sangkal berbunyi, yang mati juga bangkit. Dan kita minta sama Tuhan. Saya akan minta sama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau berkenan, saya tidak mau mati, meninggal karena sakit, karena apapun. Tapi saya minta hidup supaya rapture, diangkat seperti Heno dalam Kejadian pasal 5. Diangkat seperti Elia, diangkat disambut dengan kereta api berkuda naik ke surga. Dan Yesus sendiri juga naik ke surga. Dan gereja Tuhan akan naik ke surga. Itu janji Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 saya mau baca. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nanti akan terjadi kebangkitan yang dahsyat orang mati di dalam Tuhan. Tapi saya minta kepada Tuhan ayat 17, rapture, diangkat hidup sama Tuhan. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kerinduan saya. Minta sama Tuhan. Saya kan anak Yesus, anak Bapa. Kita semua anak Bapa. Minta sama Tuhan. Asal hidup kita benar. Asal hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti hubungan antara anak dengan orang tua. Kalau hubungannya mesra begitu indah, pasti setiap permintaan anak dipertimbangkan oleh ayahnya, apalagi Bapa di surga. Dia pasti sangat mendengar doa kita. Saya cinta Tuhan Yesus, kita cinta Yesus. Saya minta Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya minta rapture Tuhan. Tidak mau meninggal karena sakit, supaya saya sehat. Supaya dengan sehat ini, saya mempermuliakan Tuhan. Memberitakan Injil kebenaran, menjadi contoh teladan bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya menyanyikan sebuah pujian, kalau bunyi sangkakala, karena suatu hari kelak firman Allah digenapi. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Amin. Haleluya. Kalau sangkakala Allah bunyilah. Amin. Haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Pada hari yang mulia itu semua saleh
berteman di dalam tempat yang permai. Amin, haleluya. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Amin, haleluya. Kalau nanti waktu habis, akulah. Kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil, namaku ada. Kalau namaku dipanggil, nama disebut. Namaku dipanggil, aku ada bersama Yesus. Amin, haleluya. Kalau namaku dipanggil, bunyi sangkala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau namaku, haleluya, dipanggil, nama kita ada. Kalau bunyi namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, aku berkata ada ya Yesus. Kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Nama Yesus Tuhanku ajaib dan sempurna. Nama Yesus yang kudus dan mulia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutmu Bapa. Sebentar kami anakmu mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiranku dan hatiku. Layakan sebentar mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salah hilafku Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita mengucap selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 7 April. Di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mempermainkan Tuhan. Jangan anggap remeh setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena waktu berjalan terus Bapak Ibu. Hari ini Jumat pagi tanggal 7 April 2023 tidak akan terulang. Besok bukan tanggal 7 April lagi. Besok tanggal 8. Hari Minggu tanggal 9 April. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan. Kesehatan Tuhan berikan. Berkat, penyertaan, perlindungan, keselamatan. Semuanya lengkap datang dari Tuhan. Salah besar kalau kita mau tidak kembali sama Tuhan. Salah besar kita bencana kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi justru Tuhan mau supaya kita nih makin dekat dengan Tuhan. Supaya nanti kelak kalau bunyi sangkakala, nama kita dipanggil, kita ada seperti firman Tuhan. Justru itu saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, rekaman ini. Ya, karena cinta Yesus, taat kepada firman Tuhan. Dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Sungguh kekristenan bukan kekristenan teori. Tapi melakukan seperti apa yang Kristus kerjakan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Karena tema firman Tuhan mari kita baca di dalam pengkhotbah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sesuai dengan pujian tadi. Karena kerinduan kita bersama. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Nama kita disebut, nama kita ada. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Maka saya semangat, saya melakukan pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu. Karena kesengsaraan saat ini dibanding kemuliaan yang datang itu nggak ada apa-apanya. So. Kemuliaan Tuhan yang akan datang jauh lebih besar. Oh jauh. Justru ada harga yang dibayar. Ikut Yesus membaik pikul salib. Tapi di balik salib ada kebangkitan, ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman. Saya mau baca pengkhotbah pasal 3. Saya mau baca 16. Demikian firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Inilah di bawah matahari, di dalam dunia. Banyak kita lihat proses hukum keadilan. Harusnya adil seadilnya. Tapi faktanya tidak adil. Demikian juga ya, harusnya ya diciptakan keadilan, terdapat ketidakadilan. Ini jelas nih firman Tuhan cocok sekali. Ya, tapi bagi kita anak Tuhan, mari kita bersifat adil ya. Bersifat kebenaran yang kita tegakkan. Ikuti firman Tuhan ya, karena nanti kelak kalau Yesus datang, 2 Timotius pasal 4 ya, dia adalah hakim yang adil. Kalau kita melihat di 2 Timotius pasal 4 itu, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus akan datang. Saya mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang merindu kedatangan. Jadi bagi kita merindu kedatangan Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hakim yang adil, Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kebenaran. Bertindaklah adil, bertindaklah benar-benar. Ya, kalau bilang salah-salah. Kalau kita salah, cepat bertobat, kita perbaiki. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan apa waktu Yesus nanti seperti tadi firman Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil ya. Oleh itu mari dari saat ini untuk kita ikut Tuhan sungguh-sungguh,
ikuti firman Tuhan ya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Jadi mohon maaf ya. Ini firman Allah. Manusia mati, binatang juga mati. Sama. Ya, nggak ada yang binatang mati, manusia hidup selama, tak ada. Ya, sama-sama mati. Dan kalau sama-sama mati, di ayat 20, kedua-duanya menuju satu tempat kuburan. Ya, tapi banyak binatang-binatang mati di tengah jalan itu. Tapi bagi kita, tapi manusia juga banyak yang kena COVID kemarin ya, atau mati kecelakaan, atau mati karena apa kebakaran, atau kena gempa akhirnya tertanam di bumi di tanah itu. Ya, tapi bagi yang mereka dikubur menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu, semuanya dari debu, saudara ya. Diciptakan dari Tuhan debu, ada di dalam Kejadian, saudara. Semua ciptaan Tuhan berasal dari bulu, dari debu, kembali kepada debu. Saya mau baca ayatnya, ada ayatnya, saudara ya. Kejadian pasal 2, ya, ayat yang ke-7 di firman Tuhan, di ayat ke-7, dan dari Kejadian pasal 3, ayat 19. Ayat 19 ini ada kata-kata debu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Nah, ini firman Tuhan dikenapi. Dari debu kembali kepada debu. Tetapi bagi kita, mari kita anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, kita memperlihatkan hidup yang benar sama Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang, kita bangkit, yang mati bangkit. Tetapi kita yang hidup minta rapture sama Tuhan. Bisa minta sama Tuhan. Yang penting mari kita persembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, terus ayat 22. Ya, ayat 21, 22. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Siapa yang mengetahui? Bisa lihat, tidak ada, saudara. Ya, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab adalah kebahagiaannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi, saudara. Di apa yang terjadi suatu kematian, ada suatu kehidupan, saudara. Yaitu kehidupan di surga dan kehidupan di neraka. Di neraka juga sama itu hidup tuh. Disiksa selama-lamanya, saudara. Ya. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, mari kita mendapatkan hidup kekal surga. Yang setia, hidup benar sama firman Tuhan ya. Ada 5 poin ya hidupan kita. Prinsip saya sebagai hamba Tuhan mengajar 5 poin. Yang poin pertama, harus kita cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, mari kedua kita mau taat. Dan ketiga kita mau setia. Dan keempat, kita harus punya sifat rendah hati. Dan kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena 5 itu seperti Tuhan Yesus. Yesus punya kasih. Dan Yesus sendiri taat. Dan Yesus sendiri setia. Dan Yesus sendiri rendah hati. Ya. Dan Yesus adalah kudus. Aku kudus. Hiduplah di dalam kekudusan. Seperti aku kudus, kata Tuhan. Amin. Mari kita ikuti firman Tuhan. Karena kerinduan kita nanti kalau sangkakala berbunyi, nama kita disebut nama ada. Kita adu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala ku ada, amin, haleluya. Kalau namaku dipanggil, aku ada. Kalau namaku dipanggil, aku ada. Kalau namaku dipanggil, aku ada. Hidup kekal di surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti firman Tuhan. Supaya sangkakala berbunyi, nama kita ada. Karena kita diciptakan berharga di mata Tuhan. Setialah, taat. Ada 5 poin. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau taat dan kita mau setia. Rendah hati seperti Yesus. Dan hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.